Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asma'in wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para mahasantri yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan materi pembelajaran kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga dalam pertemuan kali ini membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa ila hadrati jami'i jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'i syuhada'i was salihin wa li jami'il awliya'illah wa li jami'i ulama'i tasawuf Indonesia khususan wa asis Jami'ah Nahdlatul Ulama wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i abaina wa li jami'i wadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Syekh Mahfuz Sari wa Sajjadi, Syekh Marzuki wa Sajjadi, Syekh Abdul Qadir wa Sajjadi, Syekh Idris Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Habibullah Sayyidi, Syekh Mustafa Sayyidi, Syekh Maksum Syahari, ibunya Umi Kulsum. Pembatas sabah ila syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Syekh hadzal kitab Syekh Az-Zarnuzi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma'i idza ta'allama ing dalam nalikane ngaji sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum qadra ma ing kira-kirane barang ya'rifu kang ngaweruhi sapa wong bihi kelawan barang al-qiblata ing kiblat wa aqatas sholati utawa wa aqatas sholati lan pira-pira wektune salat. Jadi belajar ilmu nujum yang ada manfaatnya itu juga diperbolehkan. Sebagaimana contohnya yaitu mengetahui arah kiblat karena kita mau melaksanakan sholat atau mau mendirikan masjid atau musola, kita juga harus tahu arah kiblatnya. Nah ini termasuk ya'rifu bi al-qiblah tadi, jadi diperbolehkan.
Faya juzu mongko wenang apa? Faya juzu mongko wenang. Padhalika mengkono ngaji ilmu nujum. Jadi diperbolehkan wa amma ta'allumu lan anapun utawi aji ilmu tib. Wa amma ta'allumu ilmu tib lan anapun utawi ngaji ilmu kedokteran. Wa amma ta'allumu ilmu tib wa amma ta'allumu lan anapun ngaji ilmu tibi ing ilmu kedokteran. Faya juzu mongko wenang. Faya juzu mongko wenang apa aji ilmu tib, ilmu kedokteran iku li ana krana setune ilmu tib iku sababun dadi sebab minal asbabi nyatane saking pira-pira sebab. Waya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu ngaji ilmu tib kasairil asbabi kaya sekirane pira-pira sebab. Kasairil asbabi kaya sekirane pira-pira sebab. Jadi belajar ilmu kedokteran itu juga diperbolehkan karena juga ada orang banyak yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Misalkan di satu daerah itu tidak ada yang belajar tentang ilmu tib dan ada masyarakat yang sakit ya, juga berdosa semua. Jadi memang dianjurkan kalau memang itu di daerah itu tidak ada yang mengerti tentang ilmu kedokteran, tentang obat-obatan lah misalkan. Maka teman-teman berobat. Maka teman-teman berupa sebab Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga pernah melakukan pengobatan dengan melalui niku. Kalau dia zaman dulu sistemnya bukan sekarang ini, belum canggih mungkin. Tapi juga sudah ada tentang ilmu tib. An-Nabiyu sebab Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kungkialan teman-teman dan cerita ke Ani Syafi'i sang Imam Syafi'i rahimahullah taala rahimahu muga-muga melasi sebab Allah taala rahimahu muga-muga melasi ing Imam Syafi'i sebab Allah Gusti Allah taala halimah luhur sallallahu iku ana sak temene Imam Syafi'i iku kala dawuh sapa Imam Syafi'i al ilmu utawi ilmu iku ilmane ana loro. Iku ilmane ana rong werna iki. Ilmu fikih siji ilmu fikih. Lil adyane krana kanggo atau lil adyane krana ngerteni agama untuk kepentingan agama. Artinya wa ilmu tibi lan nomor loro ilmu tib il abdani krana kepentingane kanggo awak. Yang mengetahui tentang badan diri kita sendiri. Il abdani karena kanggo kepentingane awak atau badan wama utai barang wara adzalika kang saliyane mengkono tinutur wara adzalika
Kang saliyane mengkono kanthi nutul iku bulghatu majlisi sangune pelungguhan utawa maknane nggih enten sing maknane iku bulghatu majlisi sangune sampingan. Jadi tidak terlalu diutamakan, hanya sampingan, karena orang-orang belajar kedokteran kadang-kadang hanya mencari kedudukan untuk memperoleh gelar. Yang lebih penting itu tetap ilmu agama. Agama yang wajib, misalkan belajar tentang bagaimana cara sholat, bagaimana untuk melaksanakan haji, itu kan harus tahu ilmunya dulu. Jadi harus bisa membedakan ya, antara orang yang ahli ibadah dengan ahli ilmu fikih tadi. Banyak kalau ada majlisan, pernah ada kejadian di zaman Nabi itu ada orang yang di masjid itu ada orang majlisan yang sebelahnya itu majelis zikir ahli ibadah juga, tapi di sebelahnya juga itu ada majelisnya Nabi tentang membahas ilmu lah. Ternyata sampai sekarang juga masih ada yang orang-orang yang hanya majelis ibadah. Ada majelis ilmu yang belajar kayak gini, ini sudah namanya majelis ibadah. Jadi menempati dua-duanya. Kalau orang yang ibadah itu kan hanya untuk dirinya sendiri sebetulnya, tapi belum untuk orang lain. Misalkan kamu masuk masjid berdoa membawa tasbih dari jam 7 sampai jam 8. Berdoa minta kepada Allah supaya cepat dapat jodoh, supaya cepat dapat pekerjaan. Itu untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu belajar kayak gini, itu untuk orang lain dan diri kamu sendiri. Kamu juga ingin melepaskan dari kebodohan, dan nanti setelah itu kamu ajarkan. Nah, ini untuk kepentingan orang lain, belajar. Makanya Nabi itu senang dengan orang yang thalabul ilmi. Dia harus bisa membedakan makna soleh itu soleh dalam segi apa. Solehnya tidak tahu, ya seperti yang digambarkan di atas kemarin, orang soleh walaupun soleh orang bodoh beribadah dengan jumlah 1000 itu masih kalah dengan satu orang yang alim fikih. Karena orang akan terselamatkan dengan adanya orang alim fikih tadi. Misalkan selamat karena mau melaksanakan zina tidak jadi zina, itu karena ada ilmu fikih. Karena nasabnya orang yang zina kalau punya anak itu juga akan berat. Statusnya ayahnya siapa, dan yang mengetahui itu hanya orang-orang yang ahli ilmu agama, ya, terutama yang ahli fikih. Ya, ahli ibadah yang tidak tahu, tidak pernah belajar, maka statusnya orang-orang ahli fikih itu sangat tinggi kedudukannya. Wa ma tafsir lan anapun tawi tafsir ini, wa ma tafsiril ilmi lan anapun tawi tafsir ilmu, fa huwa mangko tawi ilmu iku sifatun sifat ya tajalla kang dadi atau kang bisa dadi luhur iya kelawan ilmu. Orang itu kalau punya ilmu akan kelihatan kedudukannya di masyarakat, juga terpandang, diagung-agungkan karena punya ilmu. Dan dimanapun tempatnya orang ilmu itu pasti
mendapatkan tempat yang dihormati di masyarakat terutama. Liman keduwe wong, liman keduwe komat kang netepi apa sifat, ya sifat bi kelawan wong. Jadi orang akan mempunyai identitas, bahwasanya ini orang alim, ini orang soleh. Kalau orang soleh itu beda dengan orang alim, jangan dikira sama ya. Soleh dengan orang alim itu sudah berbeda. Soleh itu kan pekerjaan yang baik. Biasanya orang-orang soleh itu melakukannya itu untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya kemarin tadi ya, termasuk mengajar, termasuk belajar, itu juga termasuk amal soleh. Tapi statusnya amal soleh yang datang di masjid dengan membawa tasbih itu sudah berbeda dengan orang yang datang di pengajian membawa pulpen dan membawa buku mengaji. Itu sudah berbeda karena tolabul ilmi statusnya. Tapi kalau datang di masjid hanya untuk bawa tasbih, kemudian kamu melafadzkan doa-doa, itu kan hanya untuk diri kamu sendiri. Jadi solehnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau belajar itu solehnya untuk orang lain dan dirinya. Al-madhkuru perkara kang tinutur. Wal fiqhu tawi ilmu fikih iku ma'rifatun ngawaruhi daqaiqil ilmi yang pira-pirane lembute ilmu. Ilmu fikih itu memang rumit, makanya pahalanya ya besar orang yang belajar ilmu fikih. Makanya kalau orang belajar ilmu itu andai kata di pahalanya itu ditunjukkan, dibuka, maka orang-orang itu sama meninggalkan pekerjaannya. Jadi pejabat mau meninggalkan pejabatnya, jabatannya, akan berebut untuk memperoleh ilmu tersebut. Karena apa? Pahalanya itu besar sekali. Jadi akan saling bunuh-membunuh. Kalau andaikan pahalanya orang yang tolabul ilmi itu ditunjukkan. Nah itu dituduhne. Dituduhne ini kemana nih? Qala ngendika sapa Abu Hanifah. Abu Hanifah rahmatullahi muga melasi sapa ing Abu Hanifah. Rahmatullahi muga melasi sapa Allah alaihi ing Abu Hanifah. Al fiqhu utawi ilmu fikih iku ma'rifatun nafsi ngawruhi awak. Ma ing barang laha kang manfaati awak, wa malan barang alaiha kang melarati atau maturati ing awak. Maqala lan dawuh sapa Abu Hanifah, mal ilmu ora ana utawi ilmu illa lil amali angin iku krana den lakoni. Jadi amal itu harus disertai dulu dengan ilmu, gandengan. Makanya orang melakukan amaliyah itu tidak sah kalau dengan tanpa ilmu. Tidak ada gunanya. Sampai sholat tapi tidak ngerti sholatnya, caranya sholat yang tidak diterima, batal. Penting belajar fikih itu penting. Makanya orang-orang yang datang di masjid kemudian bawa tasbih itu juga harus ditanyakan, sudah mengetahui tentang ilmunya apa belum. Orang haji
itu juga begitu. Makanya kalau misalkan kamu didatangi orang yang mau berangkat haji, minta doa restu ke rumahmu misalkan, itu kamu tanya, sudah manasik apa belum? Jangan kamu langsung restui. Kadang-kadang kan orang malah langsung didoakan semoga menjadi nanti ibadahnya haji mabrur. Padahal yang mau berangkat ini orangnya tidak mengetahui tentang haji. Ya. Syarat-syaratnya haji saja tidak mengerti. Nah, ini fungsi, ini maksudnya untuk orang-orang yang ahli fikih itu harus menanyakan, harus mengajari dulu tentang haji. Makanya diadakan manasik haji. Rukun-rukunnya haji bagaimana, jangan langsung didoakan padahal orangnya belum tahu tentang haji, rukunnya saja tidak ngerti. Nah, ini bedanya orang yang mengerti itu kayak gitu, yang ahli fikih dengan ahli ibadah, maksudnya yang bodoh tadi. Dan itu sekarang ini mengejala di masyarakat. Seakan-akan kalau orang yang pernah haji sudah ahli ibadah. Ya memang orang kalau haji itu memang ahli ibadah, sebetulnya memang benar. Tapi kan harus berilmu dulu, diilmoni dulu sebelum ke sana. Bihi kelawan ilmu wal amalu utai ngamal bihi kelawan ilmu ikut tarkul ajil, tinggal perkara dunya, termasuk meninggalkan sesuatu yang di dunia ini yang tidak ada manfaatnya. Lil ajili krana perkara akhirat, nuju perkara akhirat itu lebih penting. Lebih penting. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia ini menuju akhirat yang lebih lama, yang lebih abadi nanti. Makanya tolabul ilmi. Fayam bagi mengkosayukja Pak. Lil insani kedua manusia apa Allah yaghfula yanto ora lali sapa insan an nafsi atau ngelalake apa Allah yaghfula yen orang lali akeh sapa insan an nafsi saking awake insan. Sehingga sampai senang dunia, kehidupan di dunia ini sampai melupakan tentang akhirat, itu salah. Jadi sak butuhe cara golek ekonomi sak butuhe niku maksudnya ndak muluk-muluk, harus yang lebih banyak ditumpuk-tumpuk niku mboten. Sak butuhe misal ibadah. Lek cukup ya wes. Di Allah yaghfula an nafsihi wa malan barang yanfa'uha kang manfaati apa ma ing nafas, wa malan barang yaduruha kang bahayani apa ma ing nafas. Jadi harus tahu tentang bahayanya atau kemanfaatannya. Hidup di dunia ini lebih manfaat yang lebih mana. Makanya jangan dibuat main-main, istilahnya istighol ini kalau. Jadi di waktunya dimanfaatkan untuk mencari yang lebih manfaat untuk menuju akhirat. Termasuk datang di majelis-majelis taklim untuk menambah ilmu yang manfaat daripada kita bermain game yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, akhirnya kita yang rugi. Jadi harus dijauhi jangan ikut-ikut, kita jangan ikut-ikut seperti orang-orang lain yang tidak mengerti itu. Malah kadang-kadang ngujuki ini salah. Sebaiknya kita harus malah justru
memberikan petunjuk sama dia, sama orang-orang itu supaya mau mengaji. Dan lingkungan kita ini sudah luar biasa hari-hari ini. Hampir setiap warung kopi itu ada orang yang belajar game, atau bahkan bukan belajar lagi, sudah bermain game itu sebagai hobi, bayangkan. Ini sudah parah. Fi ulaha yang dalam dunyane nafas, wa ukhraha lan akhirate nafsihi ning fayastajlibu mongko dadi narik sapa insan maing barang yang kang manfaati apa maing nafs. Wa yastani bulan ngedoi sapa insan amma saking barang yadhur kang bahayani apa maing nafs. Kaya layakuna supaya ora ana apa akluhu ngakali insan wa ilmu lan ilmu insan iku hujjatan dadi hujjah alaihi ing atas insan. Wa yazdada mongko sebab dadi tambah sapa insan apane ukubatan siksane. Apane ukubatan siksane? Na'udzu nyuwun kareksa sapa insun billahi kelawan Gusti Allah min sakhatihi saking bendune Allah wa iqabihi lan siksane Allah. Maqad waradalan teman-teman tumakafi manaqibil ilmi ing dalam keterangane agunging ilmu wa fadhailihi lan pira-pira utamane ilmu. Jadi harus mengetahui keagungan ilmu dan fadhailnya ilmu. Kalau tadi berarti ada yang istilahnya fadhailul amal atau fadhailu napa teng atas. Jadi harus tahu, harus membedakan. Kalau orang datang di masjid jamaah itu bagus. Orang Islam kan bagus ya datang di masjid, di mushola untuk melaksanakan jamaah, malam melakukan auratan, itu bagus. Itu menambah fadhailul amal. Tapi ada ibadah yang lebih bagus lagi, yaitu thalabul ilmi. Karena harus diutamakan thalabul ilmi ini. Jangan sampai kita kalah dengan amalia-amalia yang soleh tapi yang arahnya itu tidak bisa membangkitkan atau menambah ilmu kita. Karena thalabul ilmi itu wajib masing-masing bagi seorang muslim. Kalau kita melaksanakan ibadah yang sifatnya itu bagus, seperti bagaimana kita datang di masjid tadi, itu sifatnya untuk diri kita sendiri. Wa fadhailihi lan pira-pira kautamaan ilmu. Apa ayatun pira-pira ayat wa akhbarun lan pira-pira hadis wa sahihatun kang sahih. Sahihatun kang masyhuratun kang masyhur, sudah terkenal. Hadisnya sahih dan sudah terkenal. Lam nastaghil bi dzikriha. Lam nastaghil kang ora ketunggul sapa ingsun bi dzikriha kelawan nebut bidikriha kelawan nyebut ayat lan hadis kailayatullah supaya ora dadi dawa apa alkitabu kitab. Jadi hadisnya tidak diperpanjang dalam perkataannya. Bidikriha faslun fi niyati khalid ta'alum wallahu a'lam bissawab. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.